warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Celau, Celoteh Anak Rantau. Episode berapa nih? Ini episode kesekian lah karena udah banyak nih Celau nih. Mungkin berbeda ya di segmen kali ini. Kemarin tuh segmennya sama Bang William kan, jadi moderatornya. Tapi kali ini sama aku, Marlina Herdia. Mungkin kalian juga udah sering banget nih lihat aku di IG PRKS atau di acara-acara PRKS. Dan kali ini aku ditemenin sama dua orang temanku yang kebetulan mereka juga pengurus dari PRKS nih. Mungkin kalian juga gak asing sama dua wajah mereka ini. Mungkin boleh kenalan dulu dari sebelah sini. Halo guys, kenalkan saya Sumadi Saputra, kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Tabansihuswa, bisa disingkat UST ya. Terus kamu Saya jurusan manajemen dan saya tinggal di asrama. angkatan Angkatan tua? 2018. Oh, udah tua ya. Mungkin ini kalian juga gak asing sama wajahnya nih. Siapa? Mungkin boleh kenalan dulu. Halo teman-teman. Hai. Lama kali. Iya, maaf. Reflect guys. Sebenarnya nama saya Muhammad Pramudia. Saya dari Dari sini. Perawang, Riau, Siak. Nah, saya berasal dari angkatan 18, kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Negeri, Negeri. Oh, ada negeri. Ya, negeri ya, tolong. Ada negeri. angkatan 18 dari informatika. Terus saya di kabinet kolaborasi ini sebagai Kepala Departemen. Kewirausahaan. Salam Nah. kenal teman-teman. Salam kenal. Nah, Salam jadi kenal. kebetulan nih kami bertiga tuh adalah pengurus dan kepala departemen dari kabinet kolaborasi. Ini Bang Sumadi Kepala Dari Departemen Inventaris dan Inventaris, Asrama Asrama. Kewirausahaan, dan saya sendiri tuh kepala departemen PSDM. Makanya mungkin kalian udah gak asing banget nih sama wajah-wajah kami bertiga kan. Emang udah sering banget nih di IG PRKS, di mana-mana lah gitu. Apalagi Abang nih sering jadi badutnya TikTok PRKS. Lawan. Ini bisa kok, Kelas bisa apa promosi PRKS? TikToknya. Bang Sumadi sekarang udah punya TikTok loh. Follow. Namanya Sumadi Saputra 101 ya. Oke. Abang punya Boleh, TikTok boleh. nggak? Tidak. Abang ini belum punya TikTok. Jangan lupa ya nanti di add. Di follow. Promosi Follow. dikit ya, promosi Iya, dikit. di kita ya. Nah, sekarang tuh gimana ya? Aku pengen tanya nih, kita udah angkatan 2018, udah cukup lama lah berada di Jogja gitu. Pertama kali kalian sampai kuliah di Jogja tuh kenapa sih? Kenapa kalian mau kuliah di Jogja? Padahal jauh nih. Kan kuliah-kuliah di Pekanbaru juga banyak yang bagus gitu. Mungkin dari Sumadi cerita gimana sampai kuliah di Jogja? Kalau aku ya kuliah di Jogja itu sebenarnya awalnya nggak ada niatan kuliah. Jadi Udah kerja. Oh, Aku udah kerja. Tamat Terus? SMA tuh aku udah kerja, udah nyaman kerja. Cuma pas pulang kerja suatu hari itu aku pulang kerja. Suatu hari ya. Dipanggil abang aku. suatu hari guys, Iya. suatu hari. Iya, dipanggil abang Kayak aku. novel ya? Iya, kemana lagi, geng? Suatu hari dipanggil abang, Terus terus abang, nah aku dekat sama dia. Jadi aku samperin. Ditawarin aku, mau kuliah nggak katanya? Kuliah. Ya aku pikir-pikir, awalnya aku nolak kan, apa yang kuliah udah enak. Karena aku udah kerja. nyaman kerja nyaman gitu, kerja. udah dapat duit Udah sendiri pegang gitu duit, ya. udah pegang duit banyak. banyak ya, Udah jadi nggak nggak ada bisa niatan apa-apa, buat kuliah nggak gitu. bisa. Terus sampai Nah, akhirnya sampai akhirnya di tempat di keluarga kita nggak ada yang sarjana untuk naikkan nama keluarga lah katanya. oh jadi karena perkataan Iya. itu terketuk lah Nah, terketuk hatinya hati. pengen kuliah gitu. Sumadi S. Di balik itu dia bercerita juga sama aku. Dia bilang aku dulu juga pengen kuliah. Cuma kan karena sama orang tua laki-laki aku nggak dikasih kuliah, nggak mau biayain. Makanya dijatuhkannya ke aku. Dan aku berpikir situ iya juga. Nah, makanya itu aku kuliah. Terus kenapa sampai kan kuliah nih karena Nah. pengen kuliah, terus kenapa harus di Jogja gitu? Apa sih yang buat Sumadi sampai akhirnya pengen kuliah sampai kuliah di Jogja gitu apa gitu? Oh, itu ya. Kenapa Jogja gitu? Awalnya itu aku mau kuliah sebenarnya. Aku mau kuliah asalkan aku di luar Jawa. Kenapa? Di luar Jawa, maaf, di luar Sumatera teman. Woi, guys, Maaf, disclaimer. Jogja. Udah Jogja. berjalan di luar Jogja Jawa. jadi Di luar Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Di luar Jawa. Ya, terus keluar Sumatera. Di luar Sumatera. Nah, kenapa di Jogja? Karena ada abang sepupu aku, namanya Bang Zulfiandi. Bang Sulfiandi. Iya, Bang Zulfiandi. Alumni PRKS Iya, juga. alumni PRKS. Hai Bang Sulfiandi, nih ada adiknya di sini. Nah, Bang Zulfiandi. Jadi abang- motivatornya Bang Ah, Sulfiandi ya. kesana. Wah, keren sih. Terus Iya. Ya, karena terus- Bang Andi di sini, ya udah kuliah di Jogja aja di Jogja, Bang Andi ada gitu. Bang Andi, adalah yang Jagain. abang aku yang jagain gitu. Sampai sini jagain emang? Hah? Dijagain? Dijagain Oh. kok.
Amanah ya. Ayo. Jadi gara-gara ada Bang Andi di Iya. sini, ada yang jagain juga, makanya sampai di Jogja. Jogja. Oh gitu. Nah itu kan dari Sumadi tadi ceritanya, mungkin dari Bang Pramnya bisa cerita kenapa sampai kuliah di Jogja gitu mungkin. Silakan. Kenapa ya? Langsung kenapa? Ya, Kenapa pengen kuliah gitu Kenapa? kayak? Ya udah kenapa pengen kuliah nih? Isturang pertanyaannya. Ya udah maaf guys, kenapa pengen kuliah? Iri guys. Ya karena pengen. Serius. Pengen Ya, doang. karena pengen ya kan. Anak pertama juga ya. Jadi ya biar mencontohkan ke adik-adiknya nanti kalau kuliah itu penting, pendidikan itu penting. Terus ya udah karena pengen juga. Pokoknya gara-gara anak pertama ngerasa kayak Punya oh, tanggung aku jawab nih ya? punya tanggung jawab Nah, terhadap iya, adik-adikku kayak gitu sih sebenarnya. gitu. Oh, Jadi biar nanti bisa dicontoh kan, biar makin semangat adik-adiknya. Terus kenapa harus Semoga. kuliah di Jogja? Terus kenapa Jogja gitu? Ya pertama pengen beda dari yang lain ya. Soalnya teman-teman pada cuma di Sumatera Sekitaran aja. Sumatera Nah, jadi kan gitu. gitu aja orangnya nanti ya kan. Pengen lingkungan baru pengen berarti. lingkungan baru, Walaupun sebenarnya tetap bagus. suasana baru. Nah, jadi ya ngantau lah kan, pengen coba juga gimana sih ngerantau tuh. Oh, pengen Soalnya ngerantau. pernah ngeliat kan di forum-forum susah keluh kesah anak rantau. Nah, sekarang ini lah jadi anak rantau gitu. Jadi ya. akhirnya merasakan apa itu rantau kan. Jadi Udah merantau dan bisa menjadi pembicara di celoteh anak rantau. Hebat. Terus kenapa harus Jogja gitu? Kenapa harus Jogja? kenapa harus Jogja ya karena dari seluruh seluruh daerah yang ada di Jawa yang ada yang bisa yang ada orang kenal ya Ada cuma sepupu juga. Nah, sepupu lah misalnya. Berarti Nah, sama nih. Kalian punya ada dekingan lah ya. Ya, di maksudnya kan, Jogja. Jangan-jangan jodoh kita ini. Emang mau jodoh? datang tahu lanang. Oh, jadi Jadi, karena ada nah, sepupu di nah, Jogja. Nah, jadi kan waktu sampai di bandara tuh jadi kayak ada gitu kan, dulu belum ada tahu apa-apa ya, belum tahu IPRKS juga. Jadi ya pertama ya abang sepupu lah diandalkan kan. Nah, sudah agak-agak sebulan di sana, nah barulah ke asrama. Akhirnya tahu kalau ada keluarga juga di sini. Oh gitu. Berarti emang awalnya karena ada kalian berdua nih emang pada awalnya tuh pengen suasana baru, pengen kuliah pengen merantau lah. Merantau, pengen berubah diri lah gitu ya. Terus ada sepupu juga di sini sampai akhirnya makanya kalian pilih kuliah di Jogja gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau cerita-cerita nih sampai kuliah di Jogja, kalian pertama kali naik pesawat kapan? Waktu pertama kali ke Jogja? Pasti dong. Pasti. Nah, mungkin bisa ceritain nih kayak mana pertama kali waktu naik pesawat, ada cerita-cerita lucu nggak gitu? Sebenarnya malu aku, guys. Kenapa tuh spill? Karena paku ya. Ngapain malu? Ah? Ada Karena badut. paku ya, ada paku. Weh, Mar. Oke, guys. Oke. Cerita lah ini, cerita lah. Cerita lah. Disclaimer dulu. Nah, awalnya tuh aku kan naik pesawat tuh pertama kali nih. Mau kuliah ke Jogja? Ya, sama si Irfan, adik sepupunya Bang Andi. Adik Bang Andi? Adiknya Bang Andi, aku sepupunya. Kau yang ada sepupunya. Ahmad Irfan yang Ahmad anak Irfan asrama Putra. juga. Iya, anak asrama. Nah, berangkat sama dia berdua ke Jogja. Ke Jogja naik pesawat. Pertama kali naik pesawat? Iya, pertama kali naik pesawat. Terus? Nah, sebelum masuk ke pesawat itu kan ada pemeriksaan tuh. Nah, Iya. aku Check-in, bawa check-in iya, gitu. dulu kan aku kerja, aku bawa tas kerja, bawa tas kerja. Kerja apa tuh? Biasa, Ada. listrik, Serabutan. Kelistrikan dulu, kelistrikan dulu. Kelistrikan, aku. kelistrikan, Ngerti lah guys. dikit. Ah. Terus? Nah, di situ aku nggak teringat kalau paku-paku yang dalam tas aku itu belum kukeluarin. Jadi, Paku aku paling, Bang. pas masuk itu kan suruh letak tas itu dijalankan masukkan sensor tuh. Oh, Ada barang-barang apa bunyi aja. berarti? Bunyi tit. Aku kaget. Kaget deg-degan takut gitu ya. Mas ini katanya. Aku dipanggil kenapa? Aku nih aku pikir kan. Teroris. Nah, datang mas-masnya itu dia bilang gini, Mas, keluarin pakunya Mas, katanya dalam tas. Astagfirullah, ada paku, aku kaget, Cok. Iya. Nah, itu kejadian. Setelah itu udah selesai naik pesawat. Kayak mana rasanya? Pas mau naik itu, Hah. woi. Kayak Getar-getar rasa pesawat itu takut. Pertama kali, apalagi sama pas turun itu. Landing. weh. Kayak kenal nih maskapai ya. Nggak boleh, jangan boleh. sebut maskapai ya. Nggak boleh. Nah, pesawat. Antang. Gitu. Berarti Nah, setelah itu kan turun tuh. Sampai di Jogja nih. Aku tak dulu, woi. Wih, keren. Jogja nih gitu. Jogja. Nah, bandara besar gitu kan. Sampai Jogja ya bandara besar. Ah, masuk ke dalam kan ada untuk nunggu ngambil barang kita, di tempat itu ada muter-muter itu. Salah ambil Oh. nggak? Ah. Salah ambil nggak? Yo Iman, tunggu lah, aku cerita nih. Nah, aku tunggulah tas aku yang muter-muter tuh berapa menit, ya kan, muter-muter.
jumpalah tas aku. Aku ambil, aku bawa. Nah, aku kasih nomor resi ke penjaganya. Dah, keluar. Tapi aku rasa di tengah jalan tas aku kok berat banget. Tapi masih di rasanya. bandara nih. Udah di luar bandara. Di luar bandara. Iya. Oh, Tas terus? aku kok berat banget lah rasanya. Perasaanku kemarin tuh aku bawa baju nggak terlalu banyak, aku pikir. Bawa banyak badan aku. Nah, di tengah jalan tuh aku buka. Ini bukan tas aku. Terus akhirnya balik lagi. Panik aku panik. Kayak mana nih datang Bang Andi? Kau pun bisa, kau salah bawa tas kata Bang Andi. Udah, tasnya balik lagi. mirip. Hah? Mirip sama. Oh, Sama. mirip. Mirip. Terus, Masuk aku lagi ke dalam kan. Aku bilang, "Pak, saya salah bawa tas, Pak." "Ya udah Mas, masuk aja, tukar lagi," katanya. Masuk aku dalam. Nah, sampai situ, aku taruh lagi ke tempat apa itu? Ke tempat yang muter-muter yang tadi. muter-muter tadi itu. Situ. Rasa gak bersalah ya. Aku lihat itu, oh itu tas aku ambil. Terus? Rupanya pas aku ambil tas, nggak lama kemudian tas yang aku pegang tadi, bapaknya di sebelahku. Aku nengok, ya Allah ini bapak, Pak, maaf Pak. Terus bapaknya gimana? Iya Mas, nggak apa-apa kata. Ya udah aku keluar lagi. Maklum ya, belum pernah naik pesawat. Belum pernah pesawat, guys kan. Pertama kali. Tapi kok Agak bisa? norak. Kok bisa lolos ya dari pemeriksaan? Biasanya kan nggak bisa kalau salah Ya gitu. kan mungkin tasnya Tasnya sama. Kan ada kodenya biasanya. Kurang teliti. Kurang Nah, teliti. soalnya kan Tugasnya Berarti kurang dari maskapai Iya. dari Tugasnya kurang tugasnya. teliti, ya manusiawi. Iya. Manusiawi. Untung lo jujur. Mungkin Iya. Pram gimana pertama kali naik pesawat waktu ke Jogja, kita bisa ceritain? Biasa aja tuh Stay cool aja sih. Soalnya dari spoilerin di awal. Caranya. Lemah lah Oh, pakai udah ada, spoiler. Iyalah, udah ada spoiler lah. Lemah Jadi pakai nggak spoiler. terlalu terkejut Nggak terlalu gitu terkejut, ya. cuma kayak gini tuh pemeriksaannya. Ribet juga. Kurang pengalaman, guys. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Mau ceritanya jadi nggak ada cerita ya. Nggak ada Gimana ya? spoiler. Pelajaran yang bisa diambil ya selanjutnya jangan pakai baju yang ada banyak besinya. Repot buka-bukanya nanti di pemeriksaan. Oh, iya. Jadi Betul. pakai yang Sama simple aja. Hati-hati. Hati-hati, jangan bawa paku. Jangan mbak paku ya guys, jangan ngembak besi-besi jangan ditangkap. Aku kemarin hampir ditangkap. Untung nggak ditangkap. Oh gitu. Ya mungkin dari Marlin Oke sendiri. guys, ada bonus cerita dari Marlin. Mungkin dari Marlin sendiri Tolong gimana? Marlin gimana? Jogja. Pertama kali naik pesawat nih. Jadi Iya. Marlin katanya punya pengalaman lucu, Lucu seputar berangkat ke Dan Jogja, buruk, boleh. lucu Iya. dan buruk. Mungkin bisa jadi pelajaran, coba gimana? Kalau aku sih ceritanya berbeda dari cerita teman yang lain. Masih banyak sedihnya ya. Iya, jadi kayak miris gitu ya. Kayak Judulnya apa nih? judulnya kayak gini banget naik Bermalam. pesawat. Gini banget Gini naik banget pesawat naik gitu. pesawat, mantap. Jadi pertama kali aku naik pesawat itu kan aku nggak tahu nih kalau misalnya pesen tiket tuh dari aplikasi Traveloka, tiket.com yang sekarang banyak lah aplikasi yang menjual tiket pesawat gitu. Jadi aku nggak tahu nih. Akhirnya aku beli tiket pesawat sama calo lah, agen-agen penjual tiket pesawat gitu. Karena harganya juga murah kan waktu itu. Jadi aku Menggiurkan ya. tertarik lah. Apalagi kan aku pertama kali naik pesawat nggak tahu nih biasanya tiket ke Jogja tuh berapa sih gitu. Dan menurutku waktu aku beli itu juga termasuk lumayan mahal sih bagiku karena aku nggak Baru pernah tahu. perjalanan jauh Oh, iya, ya. pernah naik pesawat. Nggak pernah naik pesawat gitu. Sampai akhirnya pergilah aku ke bandara sama temenku. Dia namanya Putri, anak IPRKS juga. Halo Putri. Kuliah di Halo. UPN juga ya. Halo. Putri. Aku Sumadi. Terus sampai di sana pas check in kan dia apa namanya petugasnya tuh bilang ini masih di apa booking belum dibayar. Aku kan udah bayar gitu. Jadi akhirnya nggak bisa berangkat. Pokoknya aku sampai 2 hari di bandara nggak bisa berangkat gara-gara kesalahan tadi lah, nggak tahu informasi agen-agen pesawat yang kayak gitu. Ya buat teman-teman yang lain juga supaya berhati-hati lagi lah dalam membeli sama percaya sama agen-agen kayak gitu. Tapi nggak semua sih agen-agen gitu juga nggak bagus. Mungkin aku lagi dapet yang emang sialnya Iya, sialnya. gitu. Jadi sampai akhirnya aku 2 hari di bandara nggak pulang, nggak bilang sama orang tua nih kalau aku akhirnya belum berangkat ke Jogja. Jadi kau tidur di mana? Tidur di bandara dong. Udah ngerantau, Mandi. udah ngerantau. Udah ngerantau. Sampai tahu Udah nggak? pernah ngerasain tidur 2 hari di bandara belum? Belum. Sampai akhirnya tahu nggak orang petugas bandara itu Ah? kenal sama aku. Mbak Ini gak pergi kok berangkat. mbaknya kok nggak jadi berangkat? Kayak, ya Allah, sampai hafal gitu loh. Terus akhirnya aku berangkat tuh malam, transit di Jakarta. Oh, Sampai transit. di Jakarta tiketku hilang dari Jakarta sampai ke Jogja. Tau nggak kayak ini kok sial kali mau kuliah ke Jogja nih gitu. Kok sial Jadi kali gitu. nggak bisa berangkat ke Jogja, bisa berangkat ke Jogja, tiket hilang, beli lagi. Enggak dong, akhirnya Jadi- karena aku pesen tiketnya barengan sama temanku, bisa dibilang di boarding passnya booking tiketnya sama gitu. Akhirnya dicetak ulang bisa. Oh. Terus aku sampai ke Jogja itu
hari dimana aku daftar ulang. Kan aku SNMPTN nih, alhamdulillah aku SNMPTN. SN ya. Terus jam 9 jam 8 aku sampai Jogja, dijemput sama kakak tingkatku, langsung ke kampus nggak ganti baju. Nggak mandi nih guys, nggak mandi. Astaga. Karena udah buru-buru kan, jam 9 daftar ulang, aku sampai Jogja baru jam 8. Jadi sampai ke kampus langsung daftar ulang, sampai di kampus dimarahin karena nggak tahu apa-apa. Aku bawa tas ke kampus, bayangkan lah coba. Pokoknya waktu itu sial banget lah ceritanya. Wah, buat teman-teman, buat adik-adik yang mau ke Jogja, Lebih prepare lebih hati-hati lagi nih kalau mau beli tiket pesawat. Kalau bisa ya pakai aplikasi yang udah ada lah, tiket.com, Traveloka, pergi-pergi atau Pokoknya segala yang macam. resmi ya. Yang resmi lah. Jangan sampai pengalamanku tadi terjadi lagi lah sama kalian. Ya, gitu. bagi yang belum pernah naik pesawat bisa spoiler nonton YouTube seperti abang kita Iya. tadi ya. Gimana sih salah gitu? Kita Rian naik Wah, pesawat. Rian naik Iya. pesawat. Ada kok di YouTube. Ada Di YouTube aja. ya. Ada di YouTube.